3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen saudaraku, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran tentang nabi palsu. Sejak zaman dahulu, di antara hiruk pikuk keyakinan dan gegap gempita pencarian makna, selalu terdapat suara-suara yang berbeda. Suara-suara yang seharusnya mengarah pada kebenaran malah membawa pada ilmu. Mereka adalah nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang tidak asli. Mereka tiba dengan menggunakan jubah suci, dengan lidah yang fasis, melontarkan janji-janji indah, dan dengan mata mereka yang memancarkan daya tarik palsu. Di hadapan dunia mereka terlihat sebagai utusan cahaya, utusan terang, menyampaikan pesan ilahi atau mengungkap misteri alam semesta. Mereka menyatakan memiliki akses khusus terhadap kehendak yang tinggi, mengumumkan prediksi yang mengejutkan, atau menyediakan jalan pintas menuju keselamatan dan kesejahteraan. Akan tetapi di balik penampilan yang menarik terdapat maksud yang sangat suram, agenda pribadi yang tersembunyi, hasrat akan kekuasaan, kekayaan, atau pengikut setia. Mereka menggunakan kelemahan manusia, keinginan untuk mendapat jawaban, dan putus asa dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan. Mereka membelokkan ajaran suci, menginterpretasikan untuk kepentingan pribadi, dan memainkan emosi serta pikiran para pengikutnya. Mereka adalah para mesias palsu dan nabi palsu. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita bahwa Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu akan tiba dan berusaha menewaskan banyak orang termasuk yang terpilih juga. Matius pasal 24 ayat 23 sampai ke 27. Metode terbaik untuk melindungi diri dari kebohongan adalah memahami kebenaran. Kita perlu memahami yang nyata untuk melihat dan mengenali yang tidak asli. Setiap orang percaya dengan jujur menyampaikan kata kebenaran, dan yang mempelajari firman Tuhan dengan teliti dapat mengidentifikasikan kebohongan para nabi palsu. Contohnya, seseorang yang beriman yang telah mempelajari karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 akan segera meragukan ajaran yang menolak Tritunggal. Oleh karena itu, langkah awal dalam mengkaji Alkitab dan mengevaluasi semua ajaran berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Yesus mengatakan, pohon itu dikenali dari buahnya. Saat mencari buah, terdapat 3 ujian khusus yang bisa diterapkan pada setiap guru untuk mengevaluasi keakuratan pengajaran mereka. Apakah saja itu? Yang pertama, apa yang diajarkan individu mengenai Sang Kristus. Dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16, Yesus mengajukan pertanyaan, "Tetapi menurutmu siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Petrus dinyatakan berbahagialah karena jawaban yang diberikan. Dalam 2 Yohanes pasal 9 tertulis, setiap orang yang tidak berpegang pada ajaran Kristus, tetapi yang keluar dari ajaran itu, tidak memiliki Allah. Siapapun yang tinggal dalam ajaran tersebut, ia memiliki Bapa dan Anak. Dengan kata lain, Yesus Kristus serta penebusan yang dilakukan sangatlah krusial. Waspadai orang-orang yang mengingkari status Yesus yang sejajar dengan Allah, mengecilkan pengorbanan dan kematian Kristus, serta menolak sifat kemanusiaannya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 menyatakan, siapa yang merupakan pendusta itu? Bukankah dia yang memungkiri bahwa Yesus merupakan Mesias atau Sang Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu orang-orang yang menolak baik Bapa maupun Anak. Ingat saudara, setiap orang yang datang kepada kita dan memberikan sebuah penekanan
bahwa Yesus bukan Mesias dan Tuhan, dia hanyalah seorang utusan semata, berarti orang itu adalah nabi palsu dengan membawa ajaran yang palsu dan selalu akan berkata kepada kita bahwa Alkitab yang kita yakini adalah kitab yang palsu. Itulah ciri nabi palsu yang tidak tahu kebenarannya bahwa Sang Kristus adalah Tuhan yang sejati, Allah yang hidup, yang bisa menyelamatkan hidup kita. Kedua, saudara, apakah pengajar ini menyampaikan Injil? Injil didefinisikan sebagai berita gembira mengenai kematian Yesus, penguburannya dan kebangkitannya sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, walaupun mereka tanpa baik ketika mengatakan Tuhan mencintaimu, Tuhan menghendaki kita memberikan makanan kepada yang kelaparan, dan Tuhan merindukan agar kita semua hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Semuanya itu bukanlah pesan Injil yang menyeluruh. Paulus memperingatkan dalam Galatia pasal 1 ayat 7, hanya ada individu yang mengganggu kita atau mengganggu kamu dalam keinginan untuk merubah Injil Kristus. Tidak ada seorang pun termasuk pengkhotbah yang luar biasa berhak untuk mengubah pesan untuk Tuhan yang telah sampaikan kepada kita. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sekarang saya ulangi, jika ada seseorang yang mengkhotbahkan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tertulis di dalam surat Galatia pasal 1 ayat 9. Dengan kata lain, saudara, jikalau ada orang yang datang kepada kita dan dia mengatakan bahwa Injil yang kita pegang adalah Injil yang palsu, itu berarti bahwa orang tersebut adalah nabi palsu. Dan ingatlah, nabi palsu selalu mengatakan, yang aku bawa adalah asli, yang kamu bawa adalah palsu. Untuk itu, berhati-hatilah kepada orang-orang yang tidak tahu kebenaran tentang Injil, bahwa Injil memberitakan tentang keselamatan yang besar yang melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Yang terakhir, saudara, apakah para nabi itu menunjukkan nilai kepribadian yang menghormati Tuhan? Yudas pasal 11 menyebutkan tentang pengajar-pengajar yang tidak benar. Mereka mengikuti jejak Kain, dan karena mereka demi imbalan terjerumus ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka pun hancur karena pemberontakan seperti Korah. Dengan kata lain, seorang pengajar atau nabi palsu dapat dikenali melalui kesombongannya. Kain menolak rencana Tuhan, ketamakannya seperti Biliam bernubuat demi uang, dan sikap pemberontakannya. Korah meninggikan dirinya di atas Musa. Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap orang-orang semacam ini. Kita bisa mengetahui mereka dari buah yang mereka hasilkan, yang mereka perbuat. Baiklah saudara, di akhir dari tayangan ini, saya coba mengingatkan kepada saudara, waspadalah senantiasa selalu, karena nabi-nabi palsu ada di sekitar kita. Dia akan datang sewaktu-waktu dan berkata bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia hanya manusia, dia hanya nabi, dia hanya utusan. Dan orang-orang yang datang kepada kita, itulah nabi-nabi palsu yang selalu berkata kepada kita, Injilmu Injil palsu, Injilmu Injil sudah dipalsukan. Mereka tidak tahu, mereka tidak pernah berpikir bahwa kitalah penerima Injil sejati. Baiklah saudara, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita berkata kepada kita dan coba menjelaskan arti makna dari kitab-kitab yang selalu kita imani menurut pikiran mereka, itulah nabi-nabi palsu. Berhati-hatilah kepada mereka, berhati-hatilah atas hidup mereka, karena mereka siang dan malam tidak akan pernah henti-hentinya untuk berusaha membawa kita kepada kesesatan. Untuk itu saudara, tetaplah senantiasa waspada, senantiasa berdoa, dan membaca kebenaran firman Tuhan.
siang dan malam, supaya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan memelihara hidup kita hingga pada kelak kedatangannya kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai yang mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.